kamar saya jadi markas tempat penyimpanan narkoba. Saya udah kondisi udah fly ya, teler. Terus tiba-tiba ibu saya datang dan menyaksikan saya dalam kondisi seperti itu. Kemudian beliau tidak marah, beliau tidak mukul, tidak marah. Dia ngelus rambut saya sambil nah, itu yang namanya gampar menggampar. Ya ini pipi saya udah kenyang setiap hari itu digampar. Kalau teman-teman mau seterusnya saya sharing ilmu di channel The Mentor Gus Reza secara gratis, syaratnya mudah kok, hanya subscribe dan tekan tombol loncengnya. Loh, katanya gratis. Ya memang gratis, karena subscribe itu kan gratis. Jangan lupa ya teman-teman, semoga informasi, motivasi, dan inspirasi yang Gus sampaikan di YouTube channel The Mentor Gus Reza makin banyak manfaatnya buat banyak orang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau cerita tentang perjalanan hidup saya yang mengalami beberapa kali titik balik, mengalami beberapa kali point of return. Nggak mudah, itu sudah saya alami sejak saya SD sampai hari ini di usia hampir separuh abad. Saya bersyukur karena semua yang harus saya lalui itu justru membuat saya lebih kuat, lebih tough, lebih siap untuk memikul sebuah resiko dan tanggung jawab yang lebih besar, yang belakangan saya tahu bahwa itu merupakan sebuah mimpi besar saya. Saya bagi cerita saya ini dalam 3 bagian, dan cerita ini belum banyak dipublikasikan kepada masyarakat luas, tapi khusus menceritakan ini kepada teman-teman, bukan maksud untuk membanggakan atau senang dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang mungkin negatif di mata teman-teman, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi dan sekaligus motivasi buat teman-teman bahwa orang seperti saya yang sudah mengalami 3 kali titik balik pun masih bisa bangkit kembali. Mungkin kalau sekali 2 kali sudah biasa, tapi saya sempat mengalami 3 kali titik balik. Naik, jatuh, terus bangkit lagi, jatuh lagi untuk kedua kalinya, naik lagi, jatuh lagi, dan sekarang udah masuk kepada tahap akhir yang mudah-mudahan itu yang akan saya jalani. Baik teman-teman, saya mau cerita masa kecil saya. Ini ada kepentingan khusus saya mau cerita sama teman-teman. Sekali lagi, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk sesuatu yang membuat saya happy. Saya sebenarnya tidak happy menceritakan hal ini, tetapi saya berpikir saya harus ungkap, saya harus sampaikan supaya ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah motivasi dan inspirasi buat teman-teman. Jangan sampai mengalami seperti yang saya alami dahulu. Cukup orang seperti saya aja yang mengalami. Jangan sampai teman-teman yang jauh lebih muda dari saya harus merasakan hal yang saya alami. Oke, saya berangkat dari sebuah keluarga kecil. Ayah saya seorang pensiunan polisi, bekerja di markas besar Polri. Ibu saya ibu rumah tangga, tapi sempat juga jadi guru bahasa Inggris di salah satu lembaga bahasa asing. Kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Jadi saya ada di tengah-tengah. Kalau istilah orang Jawa itu pancuran apit sendang. Jadi laki-laki diapit oleh perempuan di atas sama di bawah. Ya, saya di tengah-tengah. Ibu saya perempuan, kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Ya hanya ayah saya yang laki. Itu pun sebenarnya hubungan saya dengan ayah tidak terlalu akrab karena beliau punya kesibukan yang sangat luar biasa. Di samping kesibukan kantor, pekerjaan, tapi beliau juga hobi olahraga. Salah satu olahraga favorit beliau adalah tenis lapangan. Kadang-kadang dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau bermain tenis, sehingga waktu beliau untuk bersama kami anak-anak itu tidak terlalu banyak. Dan satu hal lagi, beliau adalah orang yang tidak banyak bicara. Beliau adalah seorang yang pendiam, sehingga kami terkadang sungkan untuk bertanya pada beliau. Kalau beliau tidak menanyakan, kami tidak berbicara. Beda dengan ibu saya yang justru lebih banyak berbicara karena beliau juga seorang guru di guru bahasa Inggris di salah satu lembaga. Baik teman, saya singkat saja. Saya menjalani SD di sebuah kompleks polisi namanya SD Bayangkari swasta. Karena kami tinggal di kompleks polisi, maka saya dianggap praktis oleh orang tua saya disekolahkan di SD yang ada di kompleks namanya SD Bayangkari. Seperti biasa, normal, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 saya memiliki prestasi yang cukup stabil antara ranking 3, 2, 1, 2, 3 begitu aja. Ya, jadi jarang saya tidak mendapatkan ranking 3 besar. Kalau nggak 1, 2, 3. Dan bahkan terakhir di kelas 6 saya menjadi juara 1. Jadi secara akademis alhamdulillah saya dimudahkan untuk bisa belajar ya, pelajaran sekolah itu dengan
dengan baik ya. Tetapi ada satu masalah. Di SD kelas 6 pada tahun 1982 ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal berarti saya waktu itu SD kelas 6. SD kelas 6 usia saya kurang lebih sekitar 12-13 tahun. Jadi bayangkan teman-teman, di sebuah keluarga yang sangat kecil, kakak perempuan, adik perempuan, tiba-tiba satu-satunya laki-laki yang menjadi berdampingan dengan saya harus meninggalkan saya. Sosok yang sangat luar biasa, dan saya justru semakin mengagumi ayah saya tuh justru ketika beliau sudah meninggal, karena ketika masih hidup kan dia tidak terlalu banyak bicara ya. Justru setelah meninggal saya baru banyak tahu tentang beliau itu, sifat-sifat baiknya itu justru dari orang lain, dan itu lebih objektif karena yang bersangkutan sudah meninggal. Beliau orang yang jujur, beliau orang yang disiplin, beliau orang yang sederhana, beliau orang pekerja keras ya. Beliau dalam melakukan pekerjaan itu to the point, tidak mau neko-neko, orang yang sangat bersahaja. Untuk ukuran dengan pangkat seperti yang dimiliki beliau saat masih aktif, mestinya kami punya kehidupan yang di atas rata-rata. Tapi kami hanya memanfaatkan rumah dinas dan mobil dinas. Beliau tidak punya satu keinginan untuk mendapatkan rumah yang lebih baik atau mobil yang lebih baik. Percaya tidak teman-teman, di akhir hayat beliau hanya meninggalkan mobil gas. Mobil gas itu mobil kayak Jeep tapi zaman dulu, kemudian mobil Corolla yang udah tua gitu, dan rumah dinas, udah itu aja. Ya ada tanah tapi itu tidak terlalu besar. Tapi saya tidak menyesali. Kenapa? Saya justru semakin bertambah kagum pada ayah saya setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman ayah saya yang menceritakan pada saya, kamu harus bersyukur ayah kamu almarhum itu adalah orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala hal yang baik tadi menurun juga pada saya. Tapi jujur teman-teman, pada saat itu saya mengalami satu shock yang sangat luar biasa. Ya sebagaimana seorang anak laki-laki ditinggalkan ayahnya, terpukul saya. Akhirnya pada waktu itu saya melihat ibu saya sangat kasihan sekali karena hanya bisa mengandalkan uang pensiun dari ayah saya yang sudah meninggal. Ya ketika itu memang kami hidup tidak terlalu di atas rata-rata standar, tapi itu juga sudah cukup menyita biaya kesehari-hariannya. Karena pada saat SD itu ya obsesi ibu saya pingin dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang kurang apapun, tetap harus anak-anak tuh kuliah. Sampai akhirnya saya bisa kuliah di Universitas Negeri di daerah Jember. Adik saya pun juga bisa kuliah di Universitas Negeri di Brawijaya di Malang. Ya tentu saja itu membutuhkan biaya juga, walaupun sekolah negeri, tapi paling tidak untuk uang kosnya, kemudian untuk kehidupan sehari-hari tentu saja harus ada biaya yang harus dikirimkan pada mereka. Nah waktu itu entah gimana tiba-tiba ibu saya mendatangi saya dengan mimik yang sangat serius. Beliau menatap wajah saya dan menatap mata saya dengan pandangan yang tajam, tapi dengan penuh kasih sayang. Apa kata ibu saya? Reza, kamu adalah anak laki satu-satunya. Setelah ayahmu meninggal, maka kamulah yang menjadi pemimpin di rumah ini. Bayangkan teman-teman, SD kelas 6 saya harus mendapatkan beban yang cukup berat dan besar. SD kelas 6 saya harus memimpin kakak saya yang perempuan, adik saya yang perempuan, termasuk ibu saya. Saya harus menjadi leader di sebuah rumah. Jujur pada waktu itu saya kaget, tapi juga sekaligus bangga. Ternyata ibu saya masih memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi sosok pengganti ayah saya. Terus terang ketika beliau menyampaikan begitu, saya kepikiran terus seharian. Ya, di satu sisi saya dalam kondisi shock, di sisi lain beliau memberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan di keluarga. Sampai akhirnya setelah berhari-hari saya merenung dan berpikir, di tengah kegoncangan jiwa tadi, akhirnya saya memutuskan saya harus mencari satu pemasukan. Saya harus cari duit. Saya nggak mau tinggal diam menunggu uang pensiun ayah kami dan melihat ibu saya harus pontang-panting untuk membiayai kakak dan adik, termasuk juga saya. Tanpa sepengetahuan ibu saya bismillah, saya diam-diam cari uang, cari duit. Pada waktu SD itu saya lagi gencar-gencarnya ngefans sama yang namanya grup band Rolling Stones. Penyanyi Mick Jagger itu salah satu favorit saya. Jadi kalau lihat di kamar saya itu waktu SD, itu kamar saya di SD masih SD kelas 6, saya punya kamar pribadi di belakang dari pavilion, jadi terpisah dari pavilion rumah dinas. Itu saya punya tembok ya, saya punya dinding, di seluruh dinding kamar saya itu penuh isi posternya Rolling Stone, posternya Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Whitesnake, White Lion, kemudian band-band heavy metal pada waktu itu yang terkenal, Beatles, sampai hanya menyisakan satu aja yang nggak dikasih poster, apa? Stop Kontak. Ada Stop Kontak sisa. Salah satu dari sekian grup-grup yang ada itu, dan vokalis yang saya sukain adalah Rod Stewart. Jadi ketika saya memutuskan untuk cari duit, langsung terpikir saya mau ngamen. Saya jadi pengamen jalanan. Dan lagu yang saya bawakan adalah lagu favorit saya yang dinyanyikan oleh penyanyi favorit saya. Namanya Rod Stewart, lagunya I Don't Want to Talk About It. I don't wanna
talk about it, nah kayak begitulah ya. Ya saya punya gitar yang diberikan oleh orang tua saya waktu itu pas ulang tahun. Saya dikasih hadiah gitar, mereka tahu saya suka musik, mereka tahu saya suka main gitar, akhirnya dibeliin gitar. Nah itulah gitar hasil pemberian orang tua, itu yang saya bawa. Tahu nggak teman-teman saya kemana? Saya ke Blok M. Blok M itu waktu itu belum ada mall, belum ada plaza. Waktu itu Blok M masih berbentuk warung tenda. Ya tahu ya warung tenda. Jadi cukup banyak tenda-tenda itu. Ada tempat makan, mereka ngeriung ya, nongkrong di situ. Nah yang saya lakukan adalah saya datang dari tenda ke tenda untuk ngamen dengan satu lagu yang itu aja, karena itu favorit saya dan saya hanya tahu itu aja. Yang lainnya cukup mendengarkan tapi nggak hafal. Ya cuma itu aja lagunya. Nah teman-teman, pada waktu itu masih ada yang namanya uang itu gotun. Ya, gotun tuh 5 perak, captun 10 perak, ya. Jigo itu 25 perak. Gocap 50. Sekarang mungkin masih ada, tapi kalau sekarang udah nggak ada yang namanya captun, gotun sudah nggak ada. Jigo juga udah nggak ada ya. Paling minim sekarang gocap atau cepek itu masih ada. Dulu masih ada tuh yang namanya gotun 5 perak ya. Gotun, jigo, captun. Itu teman-teman, saya dikasih jigo aja itu udah waduh. Senangnya luar biasa. Jigo 25 perak. Kadang-kadang ada yang ngasih gotun, ada yang ngasih captun. Dan sengaja kenapa saya ke Blok M larinya, saya nggak mau ngamen di komplek karena nanti bikin malu orang tua, karena nanti kan banyak yang kenal sama saya. Ngapain tuh si Reza jadi pengamen katanya. Saya kan nggak mau juga. Jadi saya cari wilayah yang jauh yang tidak diketahui oleh orang-orang di komplek, dan ibu saya nggak tahu. Ya tahu kan sendiri teman-teman, kalau kita udah menjalani profesi sebagai pengamen, mau nggak mau kan pergaulan kita kan teman-teman kita ya yang biasa teman-teman nongkrong ya, minimal mulai dengan merokok, kemudian minum ya, kemudian ya gele, kemudian ada pil ya, BK, Rohypnol, Magadon segala macam. Jadi saya udah mulai akrab dengan benda-benda itu di SD kelas 6. Saya udah mulai merokok itu di SD kelas 6. Bahkan SD kelas 6 saya udah, ini masih ada bekasnya ya, ini saya ada tindik. Saya dulu kan ngetren lah, cowok itu harus ditindik sebelah kiri biar kesan lebih gentle ya. Kiri ya, saya waktu itu kiri, ini ada bekasnya masih. Ya, ditindik pakai antik. Ya kita udah masuk dunia seperti itu ya. Jadi ibaratnya saya masuk ke dunia hitam itu lebih awal ya, SD kelas 6. Bahkan SMP makin parah. Walaupun saya waktu itu masuk SMP favorit, tapi SMP itu ya ada juga sih yang preman-preman juga ada. Saya waktu itu orangnya gengsian ya. Saya nggak mau dipermalukan di depan umum. Biasanya kalau kita masuk sebagai adik kelas tuh, kakak kelas tuh keliling, kadang-kadang keliling ngapain, malak. Istilah yang paling ditakuti oleh adik kelas itu adalah senior malak. Termasuk saya dipalak sama ya preman-premannya kelas 3 lah. Saya mikir kalau saya dipalak dia bikin malu saya. Apalagi saya bukannya nggak punya duit mau ngasih buat mereka, saya punya duit untuk ngasih mereka, tapi harga diri saya dipertaruhkan di situ. Kalau saya ngasih duit di hadapan teman-teman, berarti kan saya kalah sama dia. Saya waktu itu mikir, mana ya caranya supaya saya nggak dimintain duit. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya gabung sama mereka. Kalau saya jadi kelompok mereka, berarti mereka tidak akan minta saya dong, kan kita satu geng sama mereka. Karena saya masuk kepada kelompok mereka, masuk geng mereka. Ternyata setelah masuk pun, kalau mereka nggak dapat dari anak-anak, ya ini mintanya ke kita juga. Akhirnya saweran kita juga. Ya makin menjadi teman-teman. Kalau SD cuma hanya beberapa kali, di SMP udah jadi kebiasaan. Rokok, ya gele, kemudian minum, mabok-mabokan tuh ya hal yang biasa akhirnya. Karena kita sering nongkrong dengan mereka. Bahkan di belakang sekolah kita itu ada salah satu kawan saya yang sama-sama nongkrong itu, rumahnya dijadikan sebagai tempat kumpulnya teman-teman. Jadi pulang sekolah kita nggak kemana-mana, mampir ke situ ya, kita ngelakuin semuanya di situ. Ya itulah SMP. Bahkan waktu SMP itu kamar saya jadi markas, tempat penyimpanan narkoba. Kenapa? Karena kamar saya terpisah dari pavilion. Jadi orang bisa masuk ke kamar saya itu tanpa harus melewati pintu utama. Dengan cara melompat pagar, lompat pintu, udah masuk ke kamar saya. Jadi bebas transaksi. Jadi sampai tempat penyimpanan barang itu pun, narkoba itu pun di kamar saya. Selama di SMP ya, saya cukup terkenal. Ya bukan berarti karena apa. Bukan saya artis, bukan. Tapi kan zaman dulu tuh SMP tuh kan kita sering dilakukan upacara bendera ya. Nggak tahu gimana ya. Saya bukan nggak mau jadi warga negara yang baik. Cuma males aja gitu, panas ya, berdiri matung begitu dengerin inspektur upacara lah segala macam, saya males gitu. Jadi setiap ada upacara bendera hari Senin itu saya kabur, ngilang. Rupanya ada guru BP ya, guru bagian pembinaan ya sekaligus juga ngajar PMP dan PSBB. Itu tahu saya setiap upacara tuh nggak pernah nongol, dia nyari saya gitu.
akhirnya saya ketahuan. Saya ngumpet di mana, saya ketahuan. Akhirnya setelah itu saya dikasih hukuman, dan hukuman yang diberikan pada saya itu yang menyaksikan tuh seluruh satu sekolah, ya kelas 1, ya kelas 2, ya kelas 3, kakak kelas juga, adik kelas juga, bahkan teman seangkatan juga. Waduh, saya yang malunya luar biasa. Tahu nggak teman-teman, saya dihukum apa? Saya distrapnya itu dengan cara ditaruh di tengah lapangan, yang satu lapangannya strategis jadi bisa dilihat dari semua kelas. Saya ditaruh di tengah-tengah, suruh angkat kaki sebelah, kaki kanan diangkat, udah seharian aja. Kalau capek suruh tukar kaki, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Itu yang saya lakukan dari pagi sampai sore, sehingga otomatis tuh orang bertanya, itu siapa sih, siapa tuh? Oh itu si Reza tuh kelas ini nih, lagi dihukum, lagi disetrap. Itulah sebabnya kenapa saya populer. Sampai waktu reuni SMP pun nggak ada orang yang nggak kenal saya, karena semua ingat saya itu adalah orang yang pernah dihukum setrap tadi gara-gara nggak pernah upacara bendera gitu. Ya teman-teman, itu mungkin cikal bakal ya saya menjadi public figure ya. Jadi sudah ada modal ya, dikenal oleh satu SMP, walaupun caranya nggak benar. Dan juga di SMP ya alhamdulillah ya, saya alhamdulillah ya nggak jelek-jelek amat lah ya, termasuk orang bilang tuh ganteng lah ya, sehingga tidak sedikit ya teman-teman perempuan yang juga naksir sama saya. Ya kadang-kadang kita berpindah dari satu cewek ke cewek yang lain, kadang ya istilah sampai dibilang primadona lah gitu ya, jadi kayak kolektor juga gitu. Tapi ada manfaatnya juga. Dari sekian banyak yang saya kenal di antara perempuan-perempuan itu, ada satu perempuan yang sangat perhatian sama saya nggak tahu niatnya apa. Bahkan dia mengatakan kalau Tuhan izinkan, jangan-jangan kita nanti bisa menjadi sebuah pasangan suami istri. Dia sudah bilang begitu loh, karena dia yakin sekali bisa nikah sama saya. Tapi yang saya apresiasi sampai sekarang, dan orangnya masih hidup sampai sekarang ya, bisa ditanyakan secara langsung, namanya Atik Sumartika. Justru beliaulah yang membuat saya melakukan turning point pertama. Moment of truth saya itu pertama dari dia. Dia yang memberikan informasi kepada saya. Waktu itu pas Ramadan. Res, lu mau sampai kapan begini terus? Malu sama teman-teman, malu sama orang tua. Terus maksudnya apa? Gue punya uang. Waktu pamannya kalau di istilah orang Sunda, gue punya uang, dia punya pesantren di Tasik. Terus kenapa? Ya kalau bisa lu pesantren deh selama Ramadan di sana. Buat apa? Ya supaya lu bisa sadar. Gue pengen lihat lu sadar. Nggak tahu gimana tiba-tiba omongan dia tuh saya iyain aja gitu. Ya udah sini, kasih tahu alamatnya. Akhirnya saya minta izin sama orang tua kasih, karena memang sudah tahu ya kondisi saya sudah sangat parah. Bukan pada waktu itu yang di titik terparahnya ketika saya udah kondisi udah fly ya, teler. Terus tiba-tiba ibu saya datang dan menyaksikan saya dalam kondisi seperti itu. Kemudian dia tidak marah, dia tidak mukul, tidak marah. Dia ngelus rambut saya sambil bilang, "Nah, kamu tuh pimpinan di keluarga, jangan bikin malu ayah. Ayo, kamu adalah pemimpin, berubahlah kamu." Itulah teman-teman, kelembutan, kasih sayang, perhatian ibu itu luar biasa, menyentuh hati saya. Di situ sudah mulai muncul bibit ingin berubah gitu. Ditambah lagi tadi tawaran untuk pesantren. Ya udah, bismillah saya pesantren. Sebulan ya, namanya pesantren kilat ya, di daerah Tasikmalaya. Nama pesantrennya Cintawana di daerah Singaparna. Saya naik bis waktu itu, saya datang turun, pesantrennya kok begini, deso banget gitu ya. Ya jelek-jelek ya, saya tinggal di rumah dinas cukup lumayan lah ya, di sebuah kamar yang cukup representatif dengan tempat tidur yang juga cukup empuk. Waduh, pesantrennya kayaknya tuh lihat wajah, lihat tampilannya udah kayaknya nggak betah. Tapi udah beraniin gitu aja. Bismillah saya masuk. Ya singkat cerita, kita udah kayak santri musiman, jadi belajar pagi, siang, sore, ya sampai malam. Bangun pagi subuh udah dibangunin, kemudian kadang-kadang tengah malam kita suruh tahajud, kemudian mulai zikir, doa, kemudian duha. Pokoknya terus aja muter, nggak habis-habisnya. Di depan santri tau lah teman-teman. Nah, ini tuh ada pelajaran agama di kelas. Jujur kalau dilihat semua angka-angka pelajaran agama, saya paling tinggi. Ya pelajaran agama, teori, tapi prakteknya nol besar. Nggak sesuai dengan apa yang kenyataannya waktu itu saya. Jadi kalau soal ilmu keagamaan, insya Allah saya paham betul. Jarang saya di bawah angka 9 ya, 8, ada pernah 8, tapi 9, 10, 9, 10 gitu. Secara teoritis, tapi secara pengamalan nol besar. Ya jadi belum tentu orang yang ahli ilmu agama dia bisa menerapkannya. Ya walaupun nggak semua. Jadi saya terus terang dari semua perjalanan di pesantren kilat itu yang paling berkesan ketika ajengan, kita menyebutnya ajengan ya, kiai yang mimpin pesantren itu namanya Kiai Haji Ishak Farid ya, almarhum beliau sudah wafat.
dan asistennya Pak Aom. Waktu itu kami dibangunin tengah malam, kurang lebih jam 2 apa setengah 3, dibawa ke masjid, kami suruh mandi, terus kemudian kami sholat tahajud. Selesai tahajud kita disuruh duduk bersila. Di situ sudah hadir beliau memberikan satu muhasabah. Disitulah teman-teman turning point pertama saya yang lewat kebaikan seorang kawan saya, sahabat saya, Atik Sumartika yang sekarang masya Allah masih hidup. Ya, terima kasih Atik sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berubah ikut pesantren. Alhamdulillah di situ saya berubah total. Entah kenapa tiba-tiba hati saya waktu itu terenyuh, saya meneteskan air mata, saya sujud ya, yang panjang yang lama. Saya ingat ibu saya ingat kakak saya, adik saya, dan ayah saya. Saya bilang waktu itu, saya janji, saya harus berubah, saya harus berubah. Balik ke Jakarta, saya buktikan. Tuh kamar tadi ya teman-teman, kemang-kemang yang tadi pernah poster, saya buang itu. Saya robek, saya buangin, saya ganti kaligrafi. Kaset-kaset, koleksi kaset saya tuh, dulu masih belum ada CD ya, dulu kaset biasa, ya tape recorder. Saya buang di tempat sampah. Ya, padahal saya tuh koleksinya cukup lengkap pada waktu itu. Koleksi grup musik lengkap saya, ya. Itu saya buangin semua, saya ganti dengan murotal Quran. Itu turning point saya pertama. Kemudian saya mulai mencari kemana saya harus belajar agama lebih mendalam. Sampai satu ketika saya sholat asar di masjid kompleks ya di dekat rumah. Nggak tahu saking semangatnya saya waktu itu habis sholat asar, saya sholat sunat. Ya kan nggak ada sholat sunat habis asar. Jadi ada seorang ustadz deketin saya, ustadz muda. Maaf dek, tadi sholat apa? Sholat sunat. Sholat sunat apa? Sholat sunat habis asar. Setahu saya nggak ada sholat sunat asar. Wah, saya terpukul. Padahal kan pelajaran agama saya 9. Begitu ditegur, waduh, kok saya nggak tahu ya? Gitu. Oh iya, nggak ada ya? Ya nggak ada. Oh saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau belajar agama lebih dalam, boleh ikut sama saya. Saya ada rutin pengajian setiap, disebutin waktunya waktu itu. Tiap habis sholat isya di masjid ini disebutin harinya kan. Saya lupa itu harinya hari apa. Oh ya deh, insya Allah. Sampai akhirnya saya ikut. Saya baru ikut acara pengajian beliau. Ya orangnya juga masih hidup, ustadznya. Namanya Ustadz, kami biasa menyebut Ustadz Yuyung. Nama aslinya Ustadz Tasri. Sampai sekarang masih jadi sahabat saya, luar biasa. Terima kasih yang sudah ikut membimbing saya juga mencerahkan pengetahuan tentang agama saya. Waktu itu saya sedang favoritnya Kiai Haji Jainuddin MZ ya, sama Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Itu yang terkenal pada waktu itu. Saya sangat mengidolakan mereka berdua. Saya mulai ngaji dan saya nggak puas, orangnya saya kritis ya. Jadi saking kritisnya sampai Ustadz muda ini merasa kelimpungan menjawab pertanyaan saya. Akhirnya saya dikenalkan ke gurunya. Saya belajarnya dengan gurunya. Jadi berangkatnya bareng sama Ustadz itu. Jadi yang tadinya guru saya jadi dibalik, sama-sama jadi murid di gurunya dia. Tapi ada saya emang nggak puas, saya pengen belajar agama secara lebih luas. Akhirnya saya mulailah bertualang spiritual lah istilahnya. Saya bertualang spiritual, jadi spiritual adventurer. Hampir semua mazhab, hampir semua golongan dan kelompok pada saat itu saya udah datengin. Dari mulai yang torikot, yang dari yang namanya syariat, yang namanya hakikat, yang namanya ma'rifat, yang namanya sampai yang garis keras sekalipun, yang garis paling lembut tasawuf, kita udah masukin semua. Maaf saya nggak sebutin kelompok-kelompoknya, mungkin agak sensitif. Yang jelas kalau teman-teman sebutkan gerakan-gerakan yang ada pada saat itu, jamaah-jamaah yang ada saat itu, saya udah ikutin semua, udah lengkap, ya, udah khatam. Ya ibarat dunia persilat, semua jurus sudah saya masukin, semua perguruan silat sudah saya masukin. Tapi saya nggak menyesal, kenapa? Justru dengan kita mengetahui itu semua, akhirnya saya menjadi lebih mature, lebih dewasa dalam melihat berbagai kelompok. Jadi saya lebih bisa bersikap lebih bijak. Jadi buat teman-teman kalau melihat ada yang masih, mohon maaf, merasa golongannya paling benar, jangan-jangan mungkin mereka dulu hanya belajar di satu kelompok saja, di satu golongan saja, sehingga tidak bijak dalam menilai kelompok lain. SMP kelas 2 ada masa-masa yang dimana saya udah kembali ke jalur yang benar. Sampai SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya kok nggak minat ya masuk SMA. Saya terus terang dari SMP kelas 2 tuh sudah minat dengan hobi air modeling ya. Jadi mainan bikin pesawat dari kayu balsa. Saya suka namanya air modeling. Saya lagi mikir, saya juga senang melihat dunia penerbangan ya, dan segala hal yang berhubungan dengan pesawat. Saya punya koleksi beberapa pesawat kecil di rumah waktu itu. Akhirnya saya berpikir, apa jangan-jangan saya harus masuk dunia penerbangan ya? Kalau saya masuk dunia penerbangan, sekolah apa yang paling bagus? Akhirnya ketemulah saya nyari informasi, namanya pendidikan latihan penerbangan Curug di Tangerang. Dan informasi juga untuk bisa masuk sana, paling tidak kita mesti punya background sekolah sebelumnya itu kejuruan yang tentang penerbangan sebaiknya, walaupun SMA juga nggak apa-apa. Akhirnya waktu pemilihan SMA, saya nggak pilih. Saya nekat milih sekolah kejuruan. Waktu itu namanya
SMT Penerbangan, Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan di Kebayoran, Joko Sutomo. Teman-teman banyak yang kaget karena saya termasuk yang diterima di salah satu SMA favorit di Jakarta Selatan. Tapi saya nggak ambil. Justru saya sengaja ambil ijazah saya daftar ke sana karena harus pakai ijazah asli kan. Jadi akhirnya saya daftar ke sana, ngurus sendiri saya. Akhirnya saya masuk di situ. Dan apa yang terjadi? Saya masuk di SMK, ya, Sekolah Kejuruan yang sarang macan. Yang di situ seringkali menjadi pusatnya segala kenakalan dan juga satu lagi tambahan, berantem antar sekolah. Jadi waktu saya masuk di SMT Penerbangan itu kita punya musuh dua, SMA 6 sama SMA 9 dan 11. Dulu belum ada SMA 70, dulu SMA 70 itu gabungan SMA 9 dan 11. Kadang-kadang malah juga dengan SMEA. SMEA karena berdekatan. Teman-teman zaman dulu yang namanya berantem itu sadis. Saya melihat sendiri gayanya anak-anak STM itu kalau berantem itu dia bawa semua perkakas, ya, alat-alat perkakas yang biasa digunakan untuk praktek. Ada palu, ada obeng, ada macam-macam, semua yang bisa berupa senjata tajam dibawa sama mereka. Itu main tancap aja gitu, sadis. Nggak peduli itu siapa, pokoknya kalau udah musuhnya ketemu di jalan langsung ditancap, ditusuk, terkapar, berdarah, udah tinggal pergi. Sementara yang menjadi musuh kita dari SMA 6 atau SMA 9 SMA 11, dia cara berantemnya beda. Ketika ada anak STM itu lagi sedang berjalan sendirian, datang mobil, mereka culik, mereka keroyok, ya, sampai setengah pingsan, setengah mati, udah taruh di jalan. Besoknya terdengar kabar bahwa salah satu anggota di sekolah kita ada yang terkapar begitu. Besoknya kita nyerang, diserang sekolah SMA 6, SMA 9, SMA 11 di Bulungan tuh, diserang. Wah, sampai melibatkan polisi dan segala macam. Saya ngalamin dunia yang gelap lagi yang kedua. Saya mulai terpengaruh dengan teman-teman lagi di situ, ya. Antara kelas 1 dan kelas 2. Sampai akhirnya saya berpikir, apa saya mau begini lagi seperti SMP? Kayaknya udah nggak pantas. Nah, waktu itu ada kunjungan dari alumni STM Penerbangan yang sudah jadi pilot di Garuda, captain. Dia alumni dari Curug. Nggak tahu tiba-tiba entah angin apa dia datang ke sekolah, dia kasih penjelasan tentang bagaimana cara masuk Curug, gimana suka dukanya masuk Curug, dan gimana kiat-kiat supaya bisa masuk ke Curug. Nah, karena memang saya menyimpan impian untuk masuk sekolah sana, ya saya perhatiin betul, saya lihat betul dan saya pelajari. Sampai saya kejar orang itu, beliaunya, sampai saya datangi rumahnya untuk mencari informasi tentang sekolah itu. Karena saya ingin sekali masuk sekolah itu. Nah, pada waktu itu saya udah mulai berubah lagi. Itu turning point yang kedua. Setelah saya sering berantem yang narkoba lagi dan segala macam, saya mulai tersadar lagi masa depan ketika datang kakak kelas saya ini alumni yang menerangkan tentang Curug. Saya jadi ingat lagi mimpi saya mulai bangun lagi. Nah, saat itulah tiba-tiba guru agama saya, sekarang sudah almarhum, Bapak Dr. Andes Jabarudin, itu menawarkan saya, kita mau bikin sholat Jumat nih, sanggup gak kamu mengorganisir sholat Jumat buat sekolah kita? Nggak tahu tiba-tiba dia meminta saya, karena mungkin pernah dengar saya lagi ngaji dan bagus gitu, sekalian kamu yang khatib juga. Waduh, suruh jadi khatib. Tapi saya bersyukur saat itu walaupun saya diminta dadakan, karena saya suka tantangan. Jadi dia tahu juga saya suka tantangan. Begitu ditantang itu, saya persiapan. Dan pertama kali dalam sejarah di sekolah itu ada khatib Jumat masih kelas 2 STM, masih kelas 2 SMA. Itulah saya. Saya bisa mimpin anak-anak. Wah, itu menjadi sebuah turning point yang kedua yang begitu indah pada waktu itu. Ya, singkat cerita, setelah itu saya masuk kelas 3, ya lulus dengan nilai yang cukup terbaik saya waktu itu, dan saya mulai mencoba ngelamar masuk ke Curug. Curug itu ada 7 tahap ya. Masuk ke itu jadi tarunan itu selektifnya super banget ya. Yang daftar 3.000 orang, yang diterima cuma 60 atau 70. Ya, tapi kita bismillah, kita kan nggak tahu kalau kita nggak coba. Ini saya ikutin tahap pertama, tahap administratif. Ya, tahap kedua adalah tahap kesehatan, ya, karena yang kacamata nggak boleh, yang tinggi nggak memenuhi syarat nggak boleh, penyakit jantung nggak boleh, ngerokok nggak boleh, minum, itu diperiksa semua. Yang ketiga masuk yang namanya tes tulis, ya, ada 4 materi, fisika, matematik, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Saya masih lolos. Tes yang berikutnya adalah psikotes, ya, seharian dari pagi sampai sore di hanggar pesawat terbang dengan berbagai macam tes, ya. Psikotes yang aneka ragam itu. Saya lulus lagi. Masuk yang berikutnya aptitude test, tes bakat. Setelah tes bakat saya masih masuk. Kemudian berikutnya tes mental ideologi waktu itu, ya, karena kita sekolah kedinasan dibayar oleh pemerintah. Kita ditanyakan tentang masalah ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, saya lolos. Kemudian terakhir itu tes medical.
Ya salah satu tes medical yang cukup berat itu adalah G-test ya, tes gravitasi. Kita diputar di sebuah alat vakum, diputar-putar kemudian diberhentikan, kita dalam posisi pusing itu ditanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Kalau masih kita jawab, maka kita lulus karena kita dianggap stabil emosi kita. Udah ikut semua, tinggal tes terakhir itu pantuhir, penentuan akhir. Jadi kalau yang dicari cuma 70 orang, yang lulus 100 orang ya 30 harus dibuang. Jadi kita harus menjadi yang terbaik. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Pengumumannya, saya ingat apa yang disampaikan oleh senior saya yang waktu itu kunjungan ke sekolah. Kalau dapat amplop coklat diterima, tebal itu diterima. Kalau amplopnya putih itu berarti kamu nggak lulus. Ya saya nunggu harap-harap cemas di rumah. Tiba-tiba datang tukang pos, saya kejar tukang posnya, saya ambil ada surat yang gitu, PLP Curug ya. Waduh kok amplopnya putih. Pas saya nggak berani buka, saya jadi ingat juga kalau amplop putih kan nggak diterima. Kalau coklat baru diterima. Udah feeling saya. Begitu saya buka benar, Anda tidak lulus. Waduh saya kecewa sekali waktu itu. Dan ibu saya tahu saya kecewa. Kemudian beliau menghibur saya, udahlah sekarang lagi zamannya komputer, kamu ikut kursus komputer aja tuh di Panglima Polim. Ya udah saya ikut, namanya LPKT, kalau Lembaga Pendidikan Khusus Komputer Terpadu. Saya ikut, baru ikut nggak sampai sebulan udah dibayar sama orang tua saya, sama ibu saya, udah sempat kuliah. Datang amplop lagi warna coklat. Kan saya kaget loh, kok nama saya kok bisa dapat 2 amplop. Begitu dibuka saya baca, benar kata senior saya, kalau coklat kamu diterima, Anda diterima, siap-siap membawa, ada persyaratan segala macam. Kenapa? Kita langsung masuk ke asrama, 2 bulan nggak boleh pulang, namanya konsinyir ya, di mapras lah istilahnya kalau bahasa sekarang itu, di gojlok oleh para senior. Waduh berat juga nih. Jadi akhirnya saya minta izin sama orang tua saya, ibu saya, walaupun berat sebenarnya karena kan saya laki satu-satunya pada waktu itu. Ya bismillah, walaupun saya waktu itu diterima, saya ikut juga sih Penmaru. Saya ikut bimbingan belajar karena saya merasa ketinggalan pelajaran-pelajaran eksak. Saya ikut bimbingan belajar super intensif. Saya lulus di ITS Teknik Perkapalan, tapi saya nggak ambil karena saya ingin ambil yang Curug. Karena diterima ya saya berangkat ambil ke Curug. Teman-teman, walhasil saya tidak masuk ke asrama itu terlambat. Teman-teman sudah menyelesaikan hampir sebagian besar acara ospek, saya baru masuk. Mungkin teman-teman berpikir, wah enak dong jadi nggak kena ospek. Salah, justru saya dapat 2 kali lipat dari senior dan dari teman seangkatan. Ya bayangkan, penggojloknya bukan hanya satu dari senior, dari teman seangkatan pun juga begitu. Saya udah pakai baju lengkap, ada pangkat segala macam. Mereka marah-marah, oh gimana Pak anak aja kamu pakai pangkat, kamu kan belum di mapras, belum di ospek. Waduh, itu yang namanya gampar menggampar. Ya ini pipi saya ini udah kenyang setiap hari itu digampar, entah dengan senior, entah dengan kakak kelas ataupun adik kelas, atau bahkan yang bukan adik kelas, sesama angkatan. Itu luar biasa ya, digoblok-goblokin ya, kondisinya 2 bulan nggak boleh kemana, nggak boleh hubungan ke orang tua, nggak boleh dikunjungin 2 bulan. Itu benar-benar kita tuh semi disiksa dalam tanda petik. Push up itu udah makanan sehari-hari ya, squat jump, sit up ya, digamparin ya. Dulu ada kewajiban junior itu nyari 100 tanda tangan. Jadi kita datangin ke masing-masing kamar. Setiap kita mau dapat 1 tangan, 1 hukuman. Dan itu hukuman selera mereka. Kadang-kadang saya pernah dapat dari seorang dari senior dari satu jurusan. Itu untuk dapat 1 tangan dia saya harus nyetrum ya. Nyetrum. Pegang stop kontak. Begitu baru dikasih sama dia. Waduh, kurang ngajar bener-bener tuh orang. Ada yang sampai harus saya 100 kali push up. Jadi kalau ke tiap habis maghrib tuh saya mesti datang ke tempat dia untuk nyicil. Berapa kemarin? 20. Kurang berapa? 80. Ya, berapa hari ini? 20, 40, kurang 60 ya. Baru dia kasih tanda tangan. Ya itulah suka dukanya saya di Taruna. Bahkan juga pernah juga kita makan tuh kita dibatasi waktunya, nggak sampai 10 menit. Harus habis ya, nggak boleh ada 1 butir nasi pun yang tersisa. Harus habis. Minum juga begitu. Karena kita fokus ngabisin nasi, lupa minum, nggak dihabisin. Akhirnya Pak dituangin tuh air panas ke kepala kita. Padahal kita waktu itu masih botak kan, kalau junior masih botak, belum boleh gondrong. Ya itu suka dukanya. Sampai yang saya nggak lupa itu kejadian waktu kami apel malam ya, pokoknya kami berjanji sama satu course ya, 1 angkatan, nggak boleh ada hukuman hari ini, kita harus rapiin semua, kita punya kamar, jangan sampai ada yang teledor. Kami merasa malam itu tidak ada hukuman, tapi tetap yang namanya hukuman ada juga. Tahu nggak teman apa yang terjadi? Jadi rupanya senior itu ada saya nggak tahu itu mereka yang isengin atau memang kenyataan. Jadi senior itu mendapati salah satu WC itu ada yang kotoran belum disiram. Disinyalir ada salah satu teman kalian buang air tapi tidak disiram. Dasar jorok. Wah, kita digambar semua. Siapa yang berbuat? Ngaku? Nggak ada yang ngaku. Kita begitu, kalau satu salah semua dihukum gitu. Nggak ada yang mengaku. Kalau ngaku salah ya semua kena hukuman. Dan bukan hanya digambar teman-teman. Apa yang terjadi? Kami disuruh baris, masuk ke kamar mandi WC, dan kami push up di hadapan kotoran itu.
mencium, sampai mencium itu, oh ya Allah, saya kalau ingat-ingat itu aduh merasa enak ya, mau muntah. Tapi itu yang terjadi. Wah, ini kalau diceritain panjang sekali suka dukanya ya. Nah disitulah saya agak goncang juga, akhirnya nyari pelampiasan, ya ketemu lagi, ngobrol lagi. Akhirnya begitu udah masuk ke semester berikutnya, ya, alhamdulillah ya, saya mendapatkan turning point yang ketiga. Di mana itu? Yaitu pada saat acara, kami biasa setiap malam Jumat ada pengajian ya. Jadi kami semua diharuskan yang sesuai dengan agamanya masing-masing, kami diharuskan untuk pengajian. Senior mengawasi, kami duduk. Tiba-tiba ada seorang guru yang datang ke asrama, ya ke masjid tersebut. Saya terkesan gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu waktu itu tentang masalah nilai dasar Islam ya. Bagaimana kita diajarkan tentang tauhid secara mendalam. Di situ saya kena. Saya dapat turning point yang ketiga di situ. Turning point yang ketiga. Waktu itu saya langsung change, nggak tahu tiba-tiba senior memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi kepala seksi rohani pada waktu itu. Jadi kayak kita punya organisasi namanya Resimen Taruna Perubahan Udara. Saya menjadi kepala seksi rohani yang bertanggung jawab kepada komandan resimen. Jadi satu level di bawahnya komandan resimen. Jadi semua agama saya mimpin, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha itu saya mimpin. Jadi bukan Islam aja. Kepala seksi rohani. Jadi saya belajar organisasi, saya belajar menjadi pemimpin. Ya ini pas bersamaan dengan saya sudah mulai masuk ke turning point yang ketiga. Ya alhamdulillah saya jalani dengan saya buat aktif kegiatan keagamaan ya, dan salut para senior memberikan apresiasi pada saya pada waktu itu, karena sebagai ketua seksi rohani saya bisa membuat rukun antar umat beragama pada waktu itu. Sampai akhirnya wisuda, saat saya nantikan pada waktu itu Menteri Perhubungan yang akan meresmikan pelantikan Pak Azwar Anas ya, Menteri Perhubungan pada waktu saya masih kuliah di Curug. Saya ingin orang tua saya bangga, ibu saya bangga datang di acara wisuda. Gimana caranya? Saya harus menjadi wisudawan terbaik pada waktu itu. Karena wisudawan terbaik akan menembalkan penyematan langsung wing dari beliau, dari Menteri Perhubungan. Alhamdulillah, walaupun tidak nomor 1, saya dapat nomor kedua sebagai wisudawan terbaik pada waktu itu. Alhamdulillah ibu saya bangga. Saya terima kasih bisa membahagiakan beliau, membahagiakan keluarga, termasuk ayah saya yang sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau tersenyum mendengarkan prestasi ini. Nah, selesai itu, saya nilai cukup bagus ya, alhamdulillah. Karena nilai bagus itulah, karena saya juga sering dilihat memberikan bimbingan agama di masjid, akhirnya kepala sekolah yang ada di jurusan saya itu menawarkan saya untuk jadi dosen, menjadi instruktur. Jadi ada dua pilihan teman-teman, kita masuk ke airlines, perusahaan maskapai penerbangan, atau kita masuk menjadi dosen. Ya udah, saya istikharah, memang udah jalurnya, bismillah lah. Saya senang mengajar juga kan, ya udah saya jadi dosen, saya terima tantangan itu, saya jadi dosen. Mulailah dunia baru saya. Teman-teman ada di airline, ada yang di Merpati, ada yang di Sobati masih ada waktu itu ya, ada yang di Garuda sebagainya. Saya ada di, karena kita kan ikatan dinas ya, jadi kita harus membayar utang ke pemerintah 2N+1 ya, jadi 5 tahun saya harus bayar. Kalau enggak saya keluar ya harus bayar ganti rugi. Jadi 5 tahun saya harus mengabdi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di bawah Departemen Perhubungan. Jadi saya sebagai PNS pada waktu itu. Dan bagaimana selama saya jadi PNS, nantikan part berikutnya ya.